Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan para penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gaudensiana Hoat, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri Nuebiti, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 258 690 50712. Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 9A dengan materi Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Metode yang saya gunakan adalah experiential learning dengan prinsip pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Siap. Bisa. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih, Guru. Apa kabar? Baik. Semangat? Masih. Puji Tuhan, kalian masih Semangat. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, salah satu pimpin kita dalam doa. Adalah ibu dan teman-teman, kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan keteraan Bunda Maria, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semoga melalui pembelajaran hari ini kami mampu meneladani Bunda Maria dan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Ketua kelas, ini di antara kalian siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua? Hadir. Semua hadir. Ibu akan bertanya dulu sebelum kita masuk pada pembelajaran kita. Ibu mau tanya kalian, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Coba. Saya Iya, Novi? iman dan kebersamaan dalam jemaat. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Pasti kalian semua sudah tahu iman itu seperti apa. Iman itu dari cara kita menerapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam jemaat itu bisa juga disebut dengan gereja. Gereja adalah sumber inspirasi bagi kita untuk berdoa dengan cara mengikuti perayaan Ekaristi, doa di lingkungan, katekese, pendalaman iman di masa Natal, yang disebut masa Advent itu, kemudian APP dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Coba di antara kalian siapa yang tahu siapa itu Maria? Bunda Maria adalah Bunda Allah yang dipercayakan oleh Allah. Iya. Pada bulan Mei dan Oktober, umat Katolik biasanya mengadakan doa rosario yang dilakukan dalam keluarga, lingkungan, wilayah atau paroki, baik secara pribadi dengan keluarga maupun bersama-sama dengan umat beriman lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengorbanan kepada Bunda Maria. Mengapa Bunda Maria mendapat kedudukan dan penghormatan yang istimewa dalam Gereja Katolik?
Yang kedua, bagaimana penghormatan yang baik dan benar kepada Bunda Maria. Yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghormati Bunda Maria. Jadi apa saja yang dilakukan kita untuk menghormati Bunda Maria? Coba yang tahu angkat tangan. Berdoa serio. Dengan apa? Berdoa serio. Coba. Berdoa keluarga. Berdoa keluarga. Mari kita tepuk tangan dulu. Adapun tujuan pembelajaran Maria teladan hidup umat beriman, yakni kalian mampu memahami kedudukan dan peran Maria dalam sejarah keselamatan, sehingga mampu bersyukur dan meneladani ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Dan juga kalian diharapkan mampu mengenal, mencintai, dan meneladani Bunda Maria. Ia hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Ia menjadi teladan dalam kerendahan hati dan ketaatan dalam hidup beriman. Semoga kalian dapat mencermin dari kerendahan hati dan ketaatan Bunda Maria dalam menanggapi kehendak Allah. Nah, ada 4 kegiatan inti. Yang pertama itu kita akan menonton video Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Itu bisa juga kalian lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kemudian yang kedua ada observasi reflektif. Yang ketiga mengaitkan pengalaman Maria dalam ajaran Gereja Katolik dan juga dalam kehidupan kita. Yang keempat, membuat proyek aksi nyata sebagai bentuk meneladani Bunda Maria. Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold,
handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok masing-masing, kemudian kalian mengerjakannya dan juga mengumpulkan kepada ibu. Apa yang kamu rasakan saat menyaksikan atau melihat Isa Maria menerima kabar dari malaikat? Kemudian yang kedua, bayangkan kamu menjadi Maria, bagaimana perasaanmu ketika menerima kabar tersebut? Yang ketiga, tuliskan di deskripsi Maria yang kalian bisa kalian teladani. Sikap Maria yang akan berkata seperti apa? Kemudian kejadian dalam hidupmu di mana kamu berusaha untuk taat atau percaya seperti Maria. Ceritakan sejarah sini. Sebab bisa berpindah. Kemudian kamu sudah ada. Kemudian sudah ada Maria ada di sini. Kemudian ada beberapa pertanyaan dan harus kalian kerjakan. Jadi apa yang kamu rasakan saat menyaksikan atau membaca kisah Maria menerima kabar tersebut? Apa yang Maria rasakan? Bisa terjawab? Bayangkan kamu menjadi Maria. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar kabar tersebut? Menjadi Maria. Perasaanmu bagaimana? Kemudian ada yang berikut lagi di sini. Ada kisah Maria yang bisa kalian teladani. Sikap yang bisa kamu teladani. Yang berikut, apakah ada kejadian dalam hidupmu di mana kamu berusaha untuk taat atau percaya? Di sini, saya rasa. Baik, ini nanti ini tutupnya kan sudah ada. Maria terkadang hidup umat beriman. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama itu adalah apa yang kamu rasakan saat menyaksikan atau membaca kisah Maria menerima kabar dari malaikat. Kalian maupun peristiwa di dalam kitab itu ada 7. Kemudian pertanyaan yang berikut, bayangkan kamu menjadi Maria. Bagaimana perasaan kita ketika menerima kabar itu? Itu perasaan bagaimana? Kemudian yang berikut lagi, tuliskan 3 sikap Maria yang menurutmu bisa diteladani. Tuliskan 3 sikap Maria yang bisa kalian pilih. Bisa kan? Kemudian berikut lagi, apakah ada kejadian dalam hidupmu di mana kamu diminta untuk taat atau percaya seperti Maria? Coba kalian ceritakan. Kemudian ada berikut lagi, sudah ada di sini kan? Bisa paham? Bisa. Kemudian kalian tulis di sini saja. Nanti dikumpulkan kepada itu. Bisa, Amelia? Bisa. Tulis dulu. Kerjakan di sini. Baik, sampai di sini. Coba. Yolanda. Ini juga begitu. Robotnya sudah ada. Bisa tahu? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian 4
ingin jawab. Jadi sudah ada di sini. Apa yang kamu rasakan saat menyaksikan dan bisa melihat dari mata kemudian kalian letakkan menonton, kemudian kalian lihat lagi supaya bisa ingat di dalam kitab suci. Kemudian bayangkan kamu menjadi Maria, kita ini menjadi Maria. Bagaimana perasaan kita ketika menerima kabar ini? Bisa tahu? Tuliskan kita sebagai Maria yang menunggu bisa berada di sini. Tuliskan kita sebagai Maria yang bisa kalian berada di sini. Dan ini yang betul. Apakah ada kejadian dalam hidup dan di mana kita mengingatkan apa yang percaya sekali cerita secara singkat kemudian juga ini dan berikut dan seterusnya bisa paham ini sudah bisa paham silakan kerja. Teman-teman, ketika jelas jawaban tidak jelas teman-teman. Baik, setelah Ibu memberikan LKPD kepada kalian, mungkin ada pertanyaan yang tidak jelas, boleh tanyakan kepada Ibu. Waktunya ditambahkan 5 menit lagi. Bisa? Bisa? Bisa. Silakan. Saya ingin bertanya. Di sini tidak mengerti pertanyaan ini. Ada kejadian dalam hati ini. Sudah, Novi? Sudah? Baik, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, setiap kelompok 1 orang untuk mengumpulkan kepada Ibu di sini. Silakan. Kalau sudah, mari kumpulkan kepada Ibu. Baik, kita masuk pada poin yang keempat, membuat aksi nyata dan meneladani Maria teladan hidup dengan beriman. Aksi nyata itu seperti apa? Selama seminggu, silakan kalian berdoa rosario bersama keluarga di dalam rumah. Kemudian yang kedua, catatlah setiap kegiatan doa rosario tersebut dan pada bagian akhir kegiatan mintalah tanda tangan orang tua. Setelah kalian berdoa rosario, minta tanda tangan papa atau mama. Kemudian yang ketiga, laporkan kegiatan yang sudah kalian lakukan pada saat pertemuan pembelajaran berikutnya. Bisa? Bisa.
kami sebagai berikut. Ketika menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Bunda Maria memberikan persetujuan untuk menjadi Bunda penebus ilahi. Bunda Maria dari Sang Mesias yang dinantikan sejak perjanjian lama. Dengan ketaatan penuh, dia menjawab tugas keputusan yang diamanatkan kepadanya. Dalam ketaatannya, Bunda Maria mengandung Kristus, melahirkannya, membesarkannya, menghadapkannya kepada Bapa di Genesaret, serta ikut menderita dengan putranya, bahkan sampai wafat di kayu salib. Ia secara sungguh istimewa bekerja sama dengan karya Juru Selamat, dengan ketaatannya, iman, pengharapan, serta cinta kasihnya yang berkobar. Yang kedua, ketaatan total Bunda Maria pada kehendak Allah untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah mendorong gereja memberikan tempat istimewa kepadanya. Dan gereja menghormati Bunda Maria secara khusus dengan melakukan 3 tahapan yang dapat kita lakukan dalam mencintai Bunda Maria. Yang pertama, mengenal atau mengetahui Maria. Yang kedua, mengagumi Maria. Yang ketiga, meneladani Maria. Cinta kita akan Maria tidak berhenti dengan rasa kagum. Kita ditarik untuk meneladani keutamaan-keutamaannya dalam kehidupan kita. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan Bunda Maria harus menjadi teladan dan pedoman dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Kita harus meyakini bahwa peristiwa sehari-hari yang kita alami merupakan bagian dari rencana Allah yang berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap berserah diri kepada keluarga. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa kesimpulan yang kita rangkum bersama. Ada beberapa kesimpulan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh kalian tanya. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, refleksi bersama yang perlu kita renungkan bersama. Pada posisi duduk yang rileks, tidak sedang rileks. Bisa juga ada bisa lipat tangan supaya kita masuk pada definisi. Hening, boleh pejamkan mata. Ibu akan membaca beberapa item, kemudian kalian anak-anakku yang terkasih, Bunda Maria menunjukkan ketaatan iman yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Beriman kepada Tuhan berarti berserah diri kepada kehendak Allah. Seperti yang tampak pada sikap Bunda Maria. Sudahkah dalam hidup sehari-hari kalian sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah? Atau hanya pada masa-masa sulit kalian datang dan berpasrah pada kehendak Allah?
Bersediakah kalian menjadi perantara saluran pada Allah yang menyelamatkan setiap seperti Bunda Maria? Peduli pada yang miskin dan kekurangan, bela rasa pada yang menderita, peduli pada teman kalian yang membutuhkan. Dalam keheningan, kalian refleksikan itu semua dalam hati masing-masing. Semoga kehadiran kalian dapat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, coba setelah kalian sama-sama hening, kalian boleh buka kembali mata. Baik anak-anak, setelah kita refleksi bersama, yang perlu ditekankan bahwa Maria adalah teladan hidup umat beriman. Bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita teladani, kita laksanakan dalam kehidupan kita di rumah, di sekolah, dan jangan lupa tugas tadi. Tugas yang tadi sudah Ibu sampaikan itu. Tugasnya itu apa? Berdoa di Pastor di rumah. Ya, dalam 1 minggu. Nah, mungkin dari itu sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita menyanyi. Sekarang adalah bulan Maria. Ya, namamu Maria. 1, 2, 3. Semoga kami mampu meneladani Bunda Maria dalam menanggapi kehendak-Mu. Salam Maria, salam Maria, Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bibir Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, pelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.